Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat qutbil bidayati wan nihayat khalifatillah bi khazainil ardi was samawati wa ala alihi wa sahbihi ma damat sadat wal qadat salatan taftahu lana biha abwabal khairati was sa'adat fi darid dunya wa fi daril ma'ad wa barik lana biha fi umrina wa bi rizqina wa fi awladina wa ala ikhwanina minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat aina ma kanu bi jami'il jihad wal bilad وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات ولي الحسنة وقاضي الحاجات. Kita membaca manaqib akhirat. Jadi manaqib akhirat ini bagus dibaca setahun sekali lah. Jadi ujar pengarangnya, manaqib akhirat ini berhubungan tentang hal ihwal kematian. Maka makin rancak seseorang itu mengingat lawan mati, nah maka makin salamat keadaan di kuburnya dan seterusnya. Makin lupa lawan mati, maka makin kesulitannya di dalam kuburnya. Maka mengingat mati bab pahala termasuk amal-amal hati. Nah, mati itu pasti terjadi pada tiap-tiap manusia. Nah, cuma waktunya yang kita kada tahu. Apabila peristiwa itu akan datang menjemput seseorang. Dan jika seseorang sudah mati, baru dia menjadi sadar bahwa ada kehidupan yang baru yang tidak bisa dihindarinya, yang harus dia jalani, yaitu kehidupan akhirat. Awal-awal kehidupan akhirat itu yaitu di kubur. Maka ketahuilah olehmu bahwasanya malaikat maut Jibril datang tiap-tiap hari ke rumah kita itu dan berdiri di halaman pelatar rumah kita itu dalam sehari semalaman sebanyak 5 kali. Jadi yang paling kenal lawan kita tuh selain Allah, selain Nabi, itu malaikat maut. Nah, pinandu bener lawan kita. Jadi bila sampai waktunya kada betah atas salah cabut tuh. Karena sidin sehari semalaman 5 kali mendatangi rumah kita. Nah, apabila waktunya yaitu ketika waktu sholat 5 waktu. Nah, subuh mencungkung sidin berdiri. Jadi bila pinada mencungkung di halaman kita, yakinilah dialah malaikat maut. Jangan. Nah, berarti iya tuh. Nah, karena zuhur sidin pulang mencugut berdiri di halaman. Nah, jangan-jangan iya nih itu si malaikat maut. Dan juga malaikat maut memandang tiap-tiap rumah yang ada di muka bumi ini. Tiap hari dalam satu rumah itu 700 kali memandangnya. Nah, artinya tuh kada batah kita, kada ingat dan kada mungkin kita kalau menghindar dari ketentuannya. Itu rumahnya 700 kali yang dicangangi dalam sehari semalaman tiap-tiap rumah tuh. Nah, kayak apa bisa kayak itu aja. Nah, malaikat maut ini amun kalau aslinya malaikat maut kayak bentuk tubuhnya itu dalam kitab Daqaiqul Akhbar itu. Nah, itu. Jadi lebarnya, panjangnya seujung timur sampai seujung barat. Jadi kita nih halus benar dibanding lawan si Ujrail ini. Mbah itu pulang memandang tiap-tiap penghuninya 366 kali. Yang setiap penghuninya itu dicangangi. Kalau rumahnya tadi 700 kali melihat di situ. Nah, dahulu si pengarang kitab ini, dahulu malaikat maut itu waktu hendak mencabut ruh manusia, ia menampakkan wujudnya. Nah, jadi betampai aja kita. Bahari zaman Nabi Bahari betampai. Namun ketika sampai kepada zaman Nabi Musa, nah, ditampar Nabi Musa malaikat maut. Terlepas mata malaikat maut sebelah terpacul gancang benar kata Musa tuh.
Nah, imbah ditampilin ngesiden imbah ninto jara malaikat maut batampai. Kadang batampai lagi sidin. Nah, itu tuh cakap dahulu kan batampai kalau kita negosiasi ya kalau. Nah, atau disukukah apakah? Ini kan dapat tampai lagi. Kancat sidin. Nah, imbah yang terpacul mata sebelah dapatnya malaikat Nabi Musa. Nah, ini itu Nabi Musa teh. Nabi Musa ini malaikat yang pindah kadakon tampilin ngesiden. Kenapa aja? Karena para nabi, para rasul, para wali itu lebih mulia daripada malaikat. Nah, dulu guru Saman mulia, kemarin guru sekumpul tuh. Ada malaikat maut mendatangi tetangga Sidin. Sidin cilingi buka malaikat maut. Nah, percaya kadang-kadang terserah ya nih. Mun ulun 1000% percaya. Tapi kalau kita manusia ini orang yang dimurkai oleh Allah itu lebih hina daripada binatang dalam pandangan Allah. Tapi kalau nya diridhai oleh Allah lebih mulia dari malaikat. Nah, itu. Nabi kita itu Nabi kita hendak dicabut roh oleh malaikat Israel. Malaikat Israel kan dua bapadah sih dan konyok di halaman rumah. Kada wani bapadah, kada wani batakon, kada wani mendatangi. Nah, Allah pun bapasan nang kayak itu jar Allah nyawa malaikat Israel hendak mencabut takoni dulu si Muhammadnya bilainya hakon hanyar cabila kadang mau usah. Nah, ya kalau kayak itu pasan Allah Taala lawan malaikat Israel amunnya si Muhammad mau cabut ya bilainya kada hakon kada usah. Ayo. Tapi bubuhan para wali Allah Taala tuh memang kalaunya kematian itu yang dirindukan. Nah, jadi kematian itu adalah sesuatu yang dituju di dalam hidup mereka bubuhan wali itu. Kematian itu sebab itulah pertemuan yang paling nyata, yang paling asli lawan sang kekasih. Nah, itu. Orang wali yang hendak dilihat itu Allah Taala. Lalu datang pintu yang menuju kepada Allah, gembira benar buahnya. Nah, itu maksudnya. Jadilah bila kita makin cinta lawan dunia, nah makin sakit juga kena waktu matinya. Makin sayang cinta benar lawan dunia, makin ngalih juga sakitnya tuh. Waktu matinya makin sakit juga. Nah, sebab dunia itu pang yang disayanginya, lalu nya kadang mau berpisah lawan dunia itu. Nah, lalu sakit benar. Ketika seseorang hendak meninggal dunia, maka hendaknya orang itu, nah ini bagi kita lah, beli sudah tuha-tuhaan yang anum sama pina ada tanda-tanda hendak meninggal dunia. Ketahuan misalnya, pina kayak Maiyon misalnya, umur sudah 105 tahun misalnya. Nah, apalagi ada ciri-ciri hendak meninggal dunia. Nah, maka hendaknya orang itu banyak-banyak bersangka baik lawan Allah. Itu amalannya. Jangan kalau kupina aku masuk neraka, kalau kupina aku dipukuli muka nangkir, jangan disuruh kita bersangka baik lawan Allah. Nah, apa yang disangka bahwa Allah mengampuni seluruh dosa-dosanya. Nah, dan juga bahwa Allah memberi rahmat kepadanya. Dan juga bahwa Allah mengampuni inya. Nah, jadi 3 lah, mengampuni dosa-dosa, memberi rahmat dan memberikan kemudahan. Nah, 3 itu yang disangka baiki Allah Taala. Jadi Allah Ta'ala itu tergantung sangkaan si hamba. Bila hamba menyangka diampuni Tuhan. Bila hamba ini menyangka Allah dipermudah Tuhan. Bila hamba menyangka Allah memberi rahmat, diberi rahmat oleh Allah. Nah, itu sangka baik itu wajib dihafal. Ini pina lain pada perasaan, bersangka baik ya non Allah Ta'ala sudah. Nah, jangan kita bersangka jahat. Apabila seseorang hamba meninggal dunia, waktu menghadapi sakaratil maut itu sudah nampak tuh, yaitu dahinya berkeringat tepaluh aja kita, air matanya mengalir, itu waktu sakaratil maut lah, dan lubang hidungnya mengembang. Nah, sampai kena sudah habis hilang, masih ada basah di dahi ini, lubang hidungnya ini kayak mau urak kayak itu. Nah, di mata sini kiliran banyu mata. Bila tanda 3 itu ada terjadi terhadap seseorang, maka itu tanda bahwa dia mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah. Nah, 3 itu Jadi titikan banyu mata dan dahi ini basah tapaluh. Nah, imbah itu pulang ruang hidung ini pina maurak.
pinam mengembang. Bila 3 nih itu ada, itu ciri dapat rahmat ya orang bahari. Namun pang apabila yang meninggal nih waktu sakaratil maut mengaruh nyaring benar. Mengaruh. Nah. Dan muhanya pina mengadap gelap di kita. Serta pinggir mulutnya sini babuih. Amun buih sedikit tuh liur aja, tapi kalau banyak baliran. Nah, ini ciri 3 macam tadi nah. Muha asalnya putih pina kadap-kadap. Kurangnya putih aja asalnya tapi pina kadap. Imbah nintu pulang mengaruh nyaring. Dan di sini kaluaran tarus buih, lain liur lah nya ada liur ada buih. Nah, kaluaran tarus. Nah, itu ciri dapat siksa Allah taala. Nah, maka bagi yang keluarga ini aja lagi gak paham-paham baca Quran kah tamatakan sagan sidin, baca salawat ka 1000 kali sagan sidin, apalagi bersedekah it'amu ta'am itu nah kia orang malam pertama, malam kedua, malam ketiga makanan misalnya, nah itu hadiahkan pahalanya itu. Sebab orang yang sudah ada ciri-ciri bahwa orang itu dapat siksa, ini mahajatakan benar pertolongan. Ketika seseorang hamba meninggal dunia, sudah meninggal dunia, hendak meninggal dunia lah, belum lagi meninggal, cuma hendak kritis ya kita. Datang 2 iblis menghampirinya. Yang satu duduk di sebelah kanan dan yang satu duduk di sebelah kiri. Iblis nih. Keduanya membujuk orang itu agar mau keluar dari agama Islam. Nah, kedua iblis itu membujuk dengan bermacam-macam cara. Di antaranya berubah wujud menyerupai kedua orang tuanya. Jadi orang meninggal dunia itu haus benar. Seandainya banyu di dunia diminum makan, seluruh banyu di dunia diminum makan kada hilang hausnya. Datang iblis menyerupai kedua orang tuanya. Nah, anak ya. Nyawa haus benarkah? Nah, minum banyu nah. Tapi hendak mengambil kada kawa, nyawa mau hendak banyu ini minum. Nah, nyawa akui dulu bahwa Tuhan itu tunjuknya napakah? Bahwa bila kita mau mengakui keluar kita dari agama yang sebujurannya. Nyawa ampih agama Islam. Itu Tuhan nyawa yang nyawa sembah yang tiap tahun yang hari-hari, yang nyawa puasa, nyawa sembahyang, kawalah membantu menghilangkan haus nyawa ada kawa. Nah, aku nah banyu minum. Nyawa akui dulu bahwa agama yang bujur adalah agama Nasrani ya misalnya, yang menyambat contohnya. Nah, kasarahnya yang menyambat. Yang mana yang anggapan si orang yang hendak meninggal ini agama itu pina bujur, itu kinanya dikeluarkannya oleh si iblis tadi. Nah, nyawa sambah aja nih patung ini nah aja iblis. Nah, bila nyawa menyambah, nah banyu. Nah, itu. Atau bisa juga kan iblis itu menyerupa model kayak tarang. Nong kayak si bersinar-sinar, orangnya berjanggut, baju putih, seraba putih, bawa banyu juga. Aku ini patuhan yang selama ini yang kau sembah. Di banyu nah. Aku ini Tuhan yang selama ini kau sembah, ini banyu nah. Kita mengakui, tak keluar kita dari agama. Nah, makanya di situ kita belajar sifat 20 tuh ada sifat mukhalafah lil hawadis. Allah kadada sesamaannya. Kalau kita mantap di sifat yang keempat itu, Allah bersifat mukhalafah lil hawadis, kita kada goyah etikat kita. Waktu yang digodanya oleh si iblis tadi, inya mengaku Tuhan, iblis tarabang nah, kada bajak di tanah, saraba putih baju, bersinar-sinar, membawa banyu. Aku nih selama ini Tuhan yang nyawa sembah. Aku ampuni dosa-dosa nyawa. Kita lihati berhidung, berjanggut. Lain, nah jangan diakui. Bila kita mengakui, keluar kita dari agama yang sebujurannya. Nah, jadi iblis nih itu sampai kita hendak mati, ini tetap menggoda supaya kita keluar dari etikat yang sebenarnya. Nah, amun kita kada pernah belajar sifat 20, bisa tak akui itu. Nah, kada suah belajar Allah bersifat mukhalafah lil hawadis nah, bisa tak akui. Untuk jika waktu matinya kalimat zikir la ilaha illallah yang terakhir diucapkannya, maka orang itu langsunglah masuk surga kada berhisab. Maksudnya kena dikubur
nang kaya surga keadaannya orang tadi. Dan orang yang sedang dicabut ruhnya, orang nih yang sedang dicabut ruhnya, dia seperti berada di dalam sumur api yang sangat dalam, artinya panas benar. Maka sangat sulitlah bernapas, seolah-olah lubang hidungnya itu kecil seperti lubang jarum. Dan rohnya itu waktu dicabut seperti mencabut dahan kayu yang penuh duri, dicabut dari ujung kaki sampai ke otak. Nah, caka ibarat dahan berduri-duri ada di awak kita dicabut, apa ada pada berdarah-darah, nah itu kemudian sakitnya itu nah. Atau nah kayak kulit kambing tuh kulitnya dicabut ya hidup-hidup kayak apa? Nah, kayak itu rasanya. Atau kita seorang bisi kulit kita hidup dicabut kayak apa rasanya? Bapak hendak mencoba dulu tis saya kan seorang kan. Nah, bahkan lebih dari itu sakitnya. Seandainya diletakkan rasa sakit dari sehelai rambut si mayat, jadi si mayat ini kan merasakan sakit yang luar biasa. Lalu sehelai rambutnya si mayat tadi, nah yang menahani sakit itu tadi diandak kepada seluruh penghuni bumi dan langit, maka seluruhnya niscaya hancur luluh lantak semuanya. Nah, jadi diandak rasa sakit sehelai rambut dari si mayat tadi diandak ke bumi ini nih. Nah, bumi itu hancur luluh lantak. Ada tahan menyandang sakitnya. Nah, itu tuh. Nah, maka amaliyah diantaranya supaya kita dimudahkan sakaratil maut. Nah, mulai wahini kita mengamalkan salawatnya. Salawatnya hafal berataan kita. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. 100 kali baca pada maut ya sama juga pada sejam 2 jam. Itu paling setengah jam diluasakan tuh. Mun setengah jam tuh bersponsor tuh. Mun separapat jam 10 menit lah tuntung. Amun setengah jam tuntung ada sponsornya tuh. Kemana-mana kah konyok-konyok dulu. Nah 10 menit lah rata-rata tuntung. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Belum lagi padirat yang lain sebanyak kan. Cuma diantaranya dimudahkan waktu sakaratil maut. Nah kalau bubuhan wali-wali Allah Ta'ala nya kada merasakan sakaratil maut, tapi merasakan nikmat yang luar biasa, melebihi nikmatnya berhubungan badan dengan istri. Nah, anda orang wali ini entah. Kita yang kada wali ini kan kawai. Kayak itu bahannya. Orang berhubungan badan waktu inzal itu nah, kayak apa rasanya? Nyaman kada? Nyaman lagi waktu dicabut sakaratil maut. Nyaman dari itu di perasaan wali kayak itu. Amun kita orang biasa ini yang kayak tadi sakitnya. Seluruh manusia, sesudah seluruh manusia dan seluruh makhluk dimatikan, maka yang tertinggal adalah hanya malaikat Israel yang belum dicabut. Nah, maka malaikat Israel ini pun karena giliran sidin pulang yang mencabut sidin seorang karena gilirannya, lalu merasakan sakitnya yang luar biasa. Lalu berucap malaikat Israel ini, seandainya dari dulu justru aku mengetahui akan sakitnya dicabut roh seperti yang aku alami saat ini, niscaya aku tidak tega mencabut roh manusia. Nah, tapi sidin tahunya itu berdudi. Nah itu nah masalahnya. Tahunya berdudi, cakap tahu berdahulu nyaman kita. Tahunya berdudi sidin. Setelah roh dicabut, nih roh manusia nih, setelah dicabut, roh itu dibawa malaikat naik ke atas, menembus 7 lapis langit. Nah, yang kakak keluarganya menangisi bertani, padahalnya rohnya naik ke atas. Itu dulu langsung naik, jangan dicabut tuh langsung naik ya. Nah, menghadap ke hadrat Allah. Imbahnya itu hanya dibawa turun kembali pulang. Nah, laporan dulu ke atas, lalu turun pulang. Nah, lalu ada yang dimandikan. Ya kalau di haragu mayat nih. Nah, paharatan waktu dimandi itu, nah, maka roh si mayit itu duduk dekat kepala si mayit. Rohnya itu nah duduk di parak kepala si mayit. Jadi waktu tukang mandi itu para kepala ada menggawil ya tuh. Nah, jika mayat sedang dikapani, maka ruhnya langsung menyelinap menempel di dada si mayit. Belum masuk lagi ke dalam batang tubuh si mayit, menyelinap di dada si mayit. Jadi antara dada lawan kapan tuh nah disitunya anunya batikapnya
Waktu dibawa di atas tanduk, si mayit itu ruhnya tadi mendengar akan ucapan manusia yang membicarakannya. Nah, bila yang baik kisah, mendengar kisah baik juga nya. Bila kada bagus juga. Maka melihat juga keadaan yang di rumah kitanya. Nah, itu. Apabila si mayit sudah dikubur, maka ruhnya pun yang menempel tadi seketika kembali masuk ke dalam jasadnya. Nah, jadi setelah dikubur hanya dibulikakan ke jasadnya. Lalu datanglah malaikat munkar dan nakir. Nah, itu. Tapi lah sebelum datang malaikat munkar dan nakir, sebelum datang itu nah. Maka sebelum malaikat munkar nakir datang, ada dulu malaikat seikong yang datang, ngarannya malaikat ruman. Oh, cepatnya datang. Mungkar nakir cepat, lebih cepat lagi nih, karena nih malaikat gladi risik mempersiapkan dulu. Nah, jadi sebelum datang mungkar nakir, ini dulu menyiapkan dulu anunya penataan panggungnya itu nah, malaikat ruman ini. Nah, ini masuk melalui celah-celah kubur. Nah, malaikat itu, si malaikat ruman ini nah menyuruh orang si mayit tadi untuk menulis seluruh amal baik dan amal jahatnya. Tulis cawa. Oh, menulis benar, hebat benar nulis. Tintanya lawan jari aja menulis. Kertasnya kain kapan, nah tulis benarnya hafal. Waktu itu dimudahkan seluruhnya teringat tulis. Nah digulung, dikakalungakan. Mbah itu aja tugasnya, mbah sudah tugas itu. Kembali lagi malaikat ruman menghilang. Nah hanya datang munkar dan nakir. Nah lalu malaikat munkar dan nakir ini datang, keduanya sangatlah hitam dan bertaring. Muha keduanya sangatlah hitam dan bertaring. Seluruh tubuhnya berbulu panjang, bulu-bulunya sampai ke tanah. Suaranya nang kaya petir, memecahkan telinga. Nyaring benar bersuara. Matanya nang kaya kilat yang menyambar. Pian tuh melihat kilat menyambar kayak apa? Maka itu tuh mata si munkar nakir nih. Lalu keduanya berdiri datang nangka kaya angin tupan yang datang kencang. Pokoknya memberi takutan. Nah, di tangan keduanya ada gada yang terbuat dari besi yang sangat berat. Seandainya seluruh manusia dan seluruh jin berkumpul untuk mengangkat si gada itu, niscaya kada mampu. Nah, berarti berat benar tuh. Seluruh dunia kumpulakan dia bubuhan Adirai, bubuhan Arnold segala macam tuh yang harap jaga-jaganya itu nah. Ada tahan jin 4 juga membantu kada kawajo mengangkat sebutin gadanya si munkar nakir ini. Nah, lalu seandainya gadan itu nah dipukulakan ke gunung yang paling ganal di dunia, niscaya hancurlah gunung itu rata menjadi tanah. Nah. Maka malaikat tadi mungkar nih yang betakun nakir ini menjaga bila kada kau menjawab catuknya nakir. Maka sama malaikat mungkar ini betakun, siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu, apa kiblatmu. Biar kita hafali di dunia. Amun kita amalnya kita kada takwa, tetapi kita kada kau menjawab. Nah, biar kita kada hafal nih, tapi gawian kita diridhoi oleh Allah, lancar muntung menjawab. Nah, itu. Jadi kada kawan nih bemodal hafal aja kada kawan. Mun bemodal hafal aja mungkin nakir sudah menggitir hilang dah jawaban. Maka apabila orang yang meninggal dunia itu waktu di dunianya keyakinannya menyalahi tauhid ahlus sunnah wal jamaah, nah ini katakanlah, nah menyalahi tauhid ahlus sunnah wal jamaah, maka dia tidak akan mampu menjawab Allah Tuhanku. Nah, bila kita tuh tauhid kada bujur, etikat kada bujur, kada sanggup menjawab Allah Tuhanku. Dan jika di dunia ia ragu terhadap agama Islam, maka dia tidak sanggup berkata Islam agamaku. Dan jika di dunia ia tidak mentaati suruhan Al-Quran dan tidak menjauhi larangannya, maka dia tidak mampu menjawab Quran imanku. Nah, itu. Dan jika di dunia lupa akan sunnahnya Rasulullah, lupa kada ingat dengan sunnahnya Rasulullah, makan tangan kiri adalah daya tangan kanan, masuk ke masjid batis kiri,
padahal ada batas kanan, maka dia tidak mampu berkata Muhammad nabiku. Nah, dan jika di dunia si mayit tadi waktu hidup tidak menghormati kiblat, berarti maksudnya kada sembahyang tuh, meremehkan sembahyang, maka dia tidak mampu berkata Ka'bah kiblatku. Nah, sembahyang tasarah ini aja, sembahyang kadang-kadang tasarah kau aja. Nah, itu tuh kadang kawa menjawab jawaban siapa kiblatmu, kadang kau menjawab jawabannya adalah Ka'bah kiblatku. Nah, jadi biar dihafal. Bila kena nyawa aja bila jawab siapa apa kiblatmu, jawab Ka'bah kiblatku. Tapi di dunia kada bersembahyangan, kadang kau menjawab. Adapun jika dia tidak mampu berkata Nabi Ibrahim bapakku, itu disebabkan karena lagi di dunia dia menyangka bahwa Nabi Ibrahim itu adalah orang Yahudi dan Nasrani. Nah, itu. Maka celakalah orang yang tidak mampu menjawab, karena satu dari pertanyaan yang tidak bisa dijawab akan mendapat satu pukulan. Dan sebab pukulan itu tubuhnya menyala langsung nang kayak api mendirap-dirap saking kerasnya pukulan tadi. Kemudian padam, lalu menyala lagi, begitulah sampai hari kiamat. Nah, sekali catok itu langsung tahambur nang kayak api pecah. Nah, nang kayak itu pintangan yang kada kawa menjawab. Karena imbah nih itu kena imbah sudah tuntung pertanyaan nang kayak itu, malaikat mungkar nakir nih mundur teratur, datang malaikat ajab di kubur menyiksa. Oh, orang ini kada pernah sembahyang. Jadi ujar malaikat ajab nih, sementara nyawa belum lagi dihisap segala macam, nyawa merasakan dulu siksanya di kubur. Nah, jadi orang yang kada bersembahyangan, orang yang kada sempat bertaubat tuh waktu di dunia, orang minum minuman keras, berbuat jahat segala macam, itu belum masuk neraka, belum dihisap, di kuburnya sudah nangkaya neraka. Artinya karena siksa juga berdahulu sudah. Kenapa berdahulu siksa? Maka belum belum dihisap. Inya mukaddimahnya pemanasan. Di dunia ada pro-play, itu pro-playnya. Di dalam kubur manusia disiksa bermacam-macam. Nah, dalam kubur disiksa bermacam-macam, tergantung ukuran maksiatnya lagi di dunia. Nah, maka binatang di muka bumi yang parah posisinya dengan kubur seseorang yang disiksa itu mendengar bunyi azab di dalam kubur tersebut. Ayam misalnya, baparah ke kubur, di atas kubur berjalan-jalan, kuburnya itu kubur orang yang disiksa, mendengar ayam tuh. Nah, kambing kayak itu juga, kuda, sapi mendengar. Kalau kita kadang mendengar, jin kadang mendengar juga. Yang mendengar dubuhan binatang. Nah, maka mungkin hendak mendengar jadi binatang dulu. Mendengar. Dan orang yang di dalam kubur mendengar ucapan suara salam dari orang yang masih hidup, namun kada bisa menjawab. Nah, kenapa kada bisa menjawab? Karena amal orang yang dalam kubur mati sudah putus, kada coba amal baik lagi. Menjawab salam itu adalah amal baik. Orang dalam kubur sudah putus dari berbuat amal. Beramal baik kada kawa, beramal jahat kada kawa. Itu orang mati di dalam kubur. Orang-orang yang terlepas dari sisa kubur diantaranya, nah ini penting nah. Jadi mun hendak terlepas dari sisa kubur ada poin-poinnya nah. Mun kada kawa barataan menggawi seluruhnya. Ya kala? Kada kawa barataan seluruhnya. Pertama, orang yang mengamalkan surah Tabarak, lapas siksa kubur. Yang kedua, orang mati itu mengamalkan surah Tabarak itu sehari semalaman sekali aja lah. Boleh imbah asar, boleh imbah maghrib, boleh imbah isya, atau imbah subuh terserah aja. Yang kedua, orang mati di medan perang melawan orang kafir. Nah, ini orang mati syahid darahnya. Nah, ini sama-sama perang nih. Kampung orang Islam diserang orang kafir, lalu ujar presiden, kita perang mempertahankan negara. Nah, hanya kita perang atas perintah presiden pimpinan, perang mati kita mati syahid. Amun kada ada yang menyuruh perang seorang aja yang hendak membunuh-bunuh, itu bunuh diri, lain mati syahid. Yang kedua, ketiga, orang mati siang atau malam Jumat. Nah, siang hari Jumat atau malamnya tak masuk hari Kamis imbah asar sudah masuk.
meninggal mati syahid, lapas siksa kubur. Nah, jadi bagus saya pandiri dulu mikat Ijrail bedahulu. Nyawa Ijrail itu hendak menjemput aku, boleh aja malam Jumat atau siang Jumat terserah aja. Nah, situ tuh. Atau orang yang mati terbakar. Nah, itu mati syahid juga. Asalnya Islam aja dalam keadaan kada bermaksiat, guring misalnya. Kebakaran, kada aku lagi keluar, mati syahid. Nah, orang tenggelam di banyu nang kayak itu juga. Nah, kayak yang Titanic itu nah, banyak mati syahid tuh. Nah, orang mati waktu melahirkan, mati syahid juga. Orang mati sakit perut, oh sakit perut gulung-gulung mati syahid. Orang mati karena reruntuhan, nah, keguguran durian runtuh nih, wow mati syahid. Orang mati terbunuh karena membela harta, membela diri atau membela keluarga. Nah, congkong di rumah melihat TV, datang perampok masuk. Antara dua, boleh buka, boleh melawan. Tapi dihitung-hitung dulu. Mun anggaran kita melawan kalah, baik buka gin. Nah, tapi mun anggaran manang, lawan ya. Nah, sekalinya perkiraan manang, sekalinya kalah juga. Nah, ini nanti mati syahid ternyata. Kalah juga, dipertahankannya diri lalu mati syahid. Yang dipertahankannya tuh kehormatan bininya, kehormatan anaknya, hartanya. Mun harta ke orang lebih aja. Nah, itu. Jasad orang yang mati yang sudah dikubur akan hancur dimakan tanah, kecuali jasad para nabi, para ulama yang solehin, dan para syuhada, orang-orang mati syahid tadi yang di atas tadi. Nah, jadi para ulama solehin itu kada hancur karena ilmunya itu mulia, maka jasadnya pun tempat mulia. Nah. Ahli benar sidin masalah fikih, lalu sidin mengamalkan ilmu sidin, mati kada hancur batang tubuh sidin dikubur. Disunnahkan menguburkan orang mati itu dekat kubur orang soleh. Nah, itu sunnah hukumnya. Meninggal kita berwasiat, patak akola jadi kubur di higa kubur guru sokumpol aja. Nah, ayo ke situ. Mun kawa. Berwasiat itu kada mau nang kayak itu, kada boleh, kada sah wasiatnya. Karena itu tanah orang. Kada kawan kayak itu. Dekat kubur orang soleh, siapa orang salehnya? Nah, atau ulama yang soleh, atau wali-wali, sunnah hukumnya berpada ke situ karena mengambil berkat dan mengharap syafaat mereka supaya mendapat ampunan Allah. Sebab malaikat yang azab ini nya beadab jawabian, kada sembarang pukul, dilihatinya ada yang mencongkong di situ yang jaga, kada waninya. Nah, kada waninya dia malaikat Ijrail cager pina aku tampilnya pulang alih bika dosa. Nah, tatatai orang saleh, dilawanakan sidin di kubur, malawanakan pun orang-orang wali ini kada melitakan bang. Dan janganlah engkau mengubur orang mati dari keluarga kalian di dekat kuburan orang yang fasik atau orang yang kafir. Nah, karena orang kafir dan orang fasik itu disiksa terus di kuburnya. Walaupun orang yang mati tadi mendapatkan kesenangan di dalam kuburnya, artinya ini dapat kai surga atau di kuburnya, tapi tatai orang kafir, namun tetap saja merasa terganggu dengan bunyi azab siksa yang terdengar dari kubur sebelahnya. Nah, ngalih juga kita, walaupun kita misalnya kayak surga juga, tapi gedeguman di higa rumah ya. aduh ya. Nah, sebelah sini dari kita nih, melihat TV-nya terganggu kita, padahal rame kita melihat TV kan nah. Tapi nah kita kayak apa ini kita nah. Jadi yang mengkawal kada usah batatai yang bubuhan yang Abu Jahal kada usah ke kubur. Nyata kuburan bubuhan non muslim berwasiat berkubur di situ ada usah, kecuali pian wali Allah taala. Nah, berkubur di situ ada, boleh aja, silakan aja. Nah, orang wali ini lain lagi kisahnya. Orang wali ini aja, orang wali pas dikuburkan di situ, sidin berjalanan. Dikelakan sidin berjalanan. Nah, orang wali itu beisi makam kada berbeda dengan waktu hidupnya. Bahkan bila sudah dikubur itu mereka lebih bebas lagi hendak kemana aja berjalanan. Nah, itu.
Para ulama sepakat bahwa bacaan atau sedekah sampai manfaatnya kepada si mati. Nah lah, itu sepakat ijma ulama sudah. Banyak diceritakan di dalam kitab-kitab bahwa para ulama diperlihatkan Allah akan adanya seseorang di dalam kubur yang sedang mengalami azab dan siksa. Namun setelah dihadiahi pahala bacaan atau sedekah oleh orang yang masih hidup, maka berubahlah keadaan orang yang di dalam kubur tadi menjadi bergembira dan bersenang-senang. Nah, ini 7 macam amal ibadah waktu yang hidup. Lalu si mati orangnya, tapi terus-menerus dapat pahala yang mengalir manfaatnya ke dalam kubur. Nah, pertama, ilmu yang diajarkannya. Pian melajari, anak pian baudo. Bisa anak pian baudo gara-gara pian melajari bujurnya. Pian mati, anak pian kan baudo harusnya. Nah, sembiang baudo berpahala, tahu 4 pian pahalanya juga. Nah, nih coba bayangkan guru sekumpul kayak apa sugihnya di kubur ya Allah. Yang kedua, membuat aliran air atau sungai. Karena sungai itu kan orang tak pakai. Nah, bahari pang yang sungai, wah ini kan maulah aliran liding nggak apakah. Yang ketiga, membuat sumur. Nah, banyu sumur tak pakai terus orang segan baudo segala macam jariah naranya. Yang keempat, menanam pohon yang berbuah. Tapi ini menurut orang tabang selesai. Ya kalau apalagi menanam di tengah jalan orang tabang sehari itu juga. Yang kelima, membangun masjid. Masjidnya disembahyangi. Yang keenam, mewakafkan Al-Quran. Al-Qurannya dibaca. Nah, yang ketujuh, nah ini penting benar, nah meninggalkan anak yang soleh. Nah, sebab anak yang soleh itu pasti mendoakan ibu bapaknya. Nah, orang yang suka membaca salawat jika dia mati, nah ini penting lah, tambahan pulang. Bila kita ketujuh membaca salawat lalu kita mati, maka salawat itu berkumpul di sisi kuburnya, mengelilingi dan memintakan ampun kepada Allah untuknya hingga hari kiamat. Nah, pian semasa hidup kita nih, semasa hidup kawan membaca salawat berapa ratus ribu juta kali misalnya. Nah, maka seluruh total salawat itu kita berkumpulan di kubur kita, di atas kubur itu berdaraunya memintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita. Apabila ini sambungan semalam lah, sambungan manaqib akhirat. Apabila nanti terjadi hari kiamat, maka manusia dibangkitkan dari kuburnya dengan bermacam-macam hal. Keadaannya kada sama, sesuai dengan keadaan waktunya, sesuai dengan keadaan gawiannya di dunia. Misal waktunya meninggal dalam keadaan mabuk, kada sempat bertobat tuh mabuk bang, maka dia dibangkitkan di padang mahsyar dalam keadaan mabuk. Bila di dunia banyak maksiatnya dan belum sempat bertobat, maka dia dibangkitkan disambut dengan amal jihadnya itu dalam bentuk rupa yang sangat buruk dan berbau busuk. Nah, jadi rupanya buruk, baunya busuk, itu kena yang menyambut kita. Di antara keadaan manusia yang dibangkit itu, pertama ada yang bentuknya seperti kerak, warik, luncat-luncat. Karena lagi di dunia suka mengadu domba. Jadi batang tubuhnya nang kaya warik, muhanya nang kaya warik. Ada juga seperti babi. Karena di dunia makanannya tidak halal. Artinya asal makan aja tuh nah. Babi ini kan asal makan ya. Ada juga yang berjalan kepalanya di bawah, kakinya di atas, karena di dunia suka makan riba. Batis yang di bawah aja gini di padang mahsyar tuh ngalih, apalagi mun kepala yang di bawah. Ada juga yang berjalan berguling-guling sebab batisnya kadada. Nah, itu di dunianya sebab menyakiti hati tetangga, mengganggu tetangga kita. Maka tuh kena batisnya kadada di padang mahsyar. Ada juga yang waktu di padang mahsyar baunya sangat busuk melebihi bangkai. Lalu bubuhan yang di sebelah-sebelahnya itu tak ganggu lawan baunya. Nah, itu sebab dahulunya suka bersenang-senang memenuhi nafsunya dengan cara kada halal. Ada juga yang suka memakai pakaian. Nah, ini yang memakai pakaian dari api neraka waktu di padang mahsyar. Jadi bajunya, salawarnya dari api neraka. Karena waktu di dunia suka bermegah-megahan menyombongkan diri. Baju hendak yang harat, yang larang.
dipakai bagak. Nah itu kena cagar jadi api neraka yang dipakainya di padang mahsyar dan lain sebagainya. Jadi walhal manusia masing-masing kena bisi ciri di padang mahsyar. Bila ciri buruk, buruk. Bila ciri baik, baik. Seluruh manusia mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat dikumpul dalam keadaan bertelanjang bulat. Nah, kada bersandal, berdesak-desakan. Matahari waktu itu kurang dari 1 kilan dekatnya dengan kepala. Sedangkan lantai yang diinjak itu seperti besi yang panas yang dibakar dengan api. Maka manusia masing-masing akan tenggelam dengan keringatnya sendiri. Ada yang keringatnya sampai di dada, ada yang sampai ke hidung, ada yang sampai melebihi tinggi kepalanya. Nah, itu kisahnya ada loh kok. Yang anak. Ada loh kisah yang anak, kisah mama nih. Lawan yang anak. Digendong dulu anak, tinggalan bang. Mbah itu sampai selain berdalam dijunjung belum yang anak. Akhirnya makin dalam lagi timbul anak dijajak. Sekian seorang selamat, tapi makin tinggalan lagi ya mati bertanah juga. Nah, jadi saking luar biasanya waktu itu. Dan beterbanganlah waktu itu buku catatan amal lagi di dunia menuju kepada pemiliknya masing-masing. Ada yang menyambut dengan tangan kanan, maka ciri akan selamat dan bahagia. Ada juga yang menyambut dengan tangan kiri, maka kada kawan ini menghindar nih, hendak tangan kanan kita gunakan, tangan kiri yang menyambut. Dan ada yang lewat belakang. Nah, lewat belakang punggung, maka itu ciri celaka. Mun tangan kirinya menyambut masih Islam, tapi masuk neraka dulu. Tapi kalau tangan kiri menyambut tapi melihat belakang, nah itu ciri minal kafirin. Artinya kekal dalam api neraka. Lalu masing-masing disuruh membaca buku catatan amalnya di hadapan seluruh manusia semuanya. 1 detik pun perbuatan baik ataupun perbuatan jahat yang lagi di dunia tidak terlewatkan, semuanya dibacanya. Nah, kecuali ya kita bujur-bujur bertaubat, maka catatan amal buruk kita itu dihapus Tuhan. Nah, diganti dengan catatan amal baik. Amalan baik yang pertama akan dihisap adalah sembahyang 5 waktu. Dan perbuatan yang paling pertama dihisap dan diadili adalah perbuatan yang ada hubungannya dengan sesama manusia, yaitu masalah permusuhan, masalah mengambil hak orang. Seluruh anggota tubuhnya, bumi yang dipijak maupun pepohonan yang pernah dilaluinya ataupun tempat apa saja yang pernah disinggahinya akan menjadi saksi baginya atas perbuatan baik maupun perbuatan jahat waktu dihisap itu. Nah, jadi seluruh tempat yang pernah kita gunakan untuk berjalan, duduk, berdiri, berdiam jadi saksi bagi kita kena. Nah, tangan, batis kita juga. Cuma bagi orang yang bertaubat, seluruh saksi itu kada ingatnya. Tangan kada ingat lagi bersaksi bahwa kita pernah menggawe perbuatan jahat. Batis gitu juga. Makanya kuncinya tuh kita jangan sampai kada bertaubat pagi dan sore bujur-bujur. Jadi seluruh saksi ini tuh kada ingatnya ditanya. Yang ingatnya tuh yang baiknya aja lawan kita. Nah tuh. Jadi amalan supaya yang saksi-saksi ini lupa, amnesia aja kita. Kada tahu lagi apa perbuatan jahat kita, ya bertaubat. Di antara amalan yang paling, nah jadi imbah sudah yang membaca tadi, lalu ditimbang kan itu, dihisap, dihitung ya kita amalnya. Nah di antara amalan yang paling memberatkan timbangan kebaikan adalah membaca sholawat. Nah itu. Karena apabila amal jahatnya lebih berat daripada amal baiknya, maka Nabi langsung meletakkan pahala salawat itu ke sebelah timbangan kebaikan, sehingga sampai timbangan kebaikan lebih berat daripada kejahatannya. Nah itu salawat lah. Salawat ini pasti diterima bang. Nah, asal berniat hendak bersalawat, kada yang maigau tuh, pasti diterima. Setiap manusia akan melalui jembatan yang di bawahnya adalah api neraka. Jembatan itu lebih tipis daripada rambut, lebih halus daripada rambut, dan lebih tajam daripada pedang. Maka banyaklah manusia yang lagi di dunia bersifat fasik dan berbuat maksiat, guguran mendabuk ke bawah. Nah,
Dan orang yang lagi di dunia takut kepada Allah, menjalankan perintah dan menjauhi larangannya, dia akan selamat. Keadaan mereka melalui jembatan tersebut kada sama, ada yang model kayak berjalan batis, ada yang bukah, ada yang berkendaraan, ada yang secepat kilat menyambar, ada juga yang jalan mengopian dulunya jen raya ganal mang santai aja mengopi dulu. Nah, dan bagi orang yang lagi di dunianya memperbanyak membaca salawat, maka salawat itulah nanti yang menuntunnya hingga sampai menyeberang. Nah ini, jadi sekurang-kurangnya salawat itu 100 kali sehari, itu memenuhi kuota keselamatan kita di akhirat sampai masuk surga. Memenuhi kotanya itu nah anak selamat, mulai kita dalam kubur, bangkit dari kubur, hari pertimbangan, hari perhisapan, hari melewat jembatan sirat ini nah, sampai masuk surga itu dalam sehari minimal 100 kali salawat, hanya terpenuhi kuota selamat. Nah itu amun 10 aja tuh antara ibarat kopi ini tuh gulanya kurang gitu nah. Rasulullah bersabda, yang diberikan izin oleh Allah untuk memberi syafaat pada hari kiamat hanya 3 golongan. Pertama, para nabi, para rasul. Yang kedua, para ulama. Nah, para ulama termasuk bubuhan wali-wali Allah. Yang ketiga, orang yang mati syahid. Ini mati syahid dalam peperangan lah. Kayak yang laki misalnya mati syahid dan peperangan, nya kawam memberi syafaat anak bininya dan keluarganya. Nah, itu. Jika kita mencintai para ulama yang wali-wali Allah, yang salihin, maka kita akan mendapat syafaat mereka dan dikumpulkan oleh Allah bersama mereka sehingga kita menjadi aman dan terhindar dari huru-hara pada hari kiamat. Jadi orang bertelanjangan, kita berbaju batapih juga, begamis juga, karena tatatai sapayung dengan bubuhan para nabi, para rasul, orang-orang saleh, wali-wali Allah. Sebab para nabi, para rasul, wali Allah itu orang kada bertelanjangan, pakaian kerajaan, pakaian istana. Nah, kita umpat di situ, maka kita umpat juga pakaian. Adapun yang masuk surga dengan tiada dihisab, itu diantaranya adalah, nah, mun hendak masuk surga ada dihisab, ini diantaranya orang yang lagi di dunia apabila dia dicaci maki atau ditipu, dia tidak membalas. Nah, ini diludahi orang di muha, kada membalasnya. Kada membalas, kalau bang meludahi juga kada. Tawaknya lawan batu. Kamunya kada membalas meludahi kada. Tawaknya lawan batu ganal. Artinya kada mempermasalahkan. Bila dia dizalim orang, dia sabar menyandang. Nah, sabar benar menyandang. Imbah itu pulang jika dia disakiti atau diganggu, maka dia langsung memaafkan. Ini ngalih ini. Jadi Allah menyikapi orang kaya ini, dicaci kada membalas, ditipu kada membalas, dizalim bersabar menyandang aja, disakiti, diganggu memaafkan pulang. Nah, terhadap orang kaya ini Allah Ta'ala itu supan menghukum. Supan, ati supan ini maha suci Allah, cuma si Allah Ta'ala tuh kada hakun tuh, kada purun. Di dunia sudah kaya itu dihukum Tuhan pulang. Walaupun banyak kesalahannya dimaafi tuh. Jadi Allah Ta'ala nyawa dahulu sabar benar lawan segala macam takdirku. Nah, sekarang saatnya masuk surga kada berhisab. Nah, itu kada banyak amalan ini. Mun kita banyak amalan bisa aja kita dihisab orang. Nah, tapi ini ngalih benar mana? Mudahnya kawa kita ya kalau di sini nah. Sedangkan neraka itu adalah azab dan siksa. Siapa yang masuk ke sana maka tidak henti-hentinya merasakan siksa yang pedih. Macam-macam itulah. Ada yang kekal ya bubuhan para minal kafirin, minal murtadin itu. Di antara amalan yang menyebabkan orang Islam mati tidak membawa iman. Islam, orang Islam tapi mati kada membawa iman, dihukumi kekal dalam neraka. Nah, ini ada amalannya nah. Jadi bagus saya menghadapin malakan. Pertama, tidak maunya menghadiri pengajian-pengajian yang fardu ain. Nah, orang rami belajar cepat 20 kada hakun. Orang rami belajar fikih yang tata cara berwudu sembahyang kada hakun juga belajar. Nah, gara-gara kada belajar sifat 20, etikatnya salah, kekal dalam neraka. Gara-gara kada belajar fikih, beramal salah, kada diterima juga. Gara-gara kada belajar tasawuf, hati buruk. Nah,
hati buruk nih min alamati su'il khatimah juga pulang. Satu dulu, kadang mau hadir di majelis ilmu, ciri su'ul khatimah. Nah, itu. Lalu yang kedua, menjauhi ulama. Maksud menjauhi di sini yang kadang mau mengaji tadi, kadang mau menuntut ilmu, itu maksud menjauhi. Itu berbahaya nih itulah. Jadi hidup kita tuh jangan kada berguru. Wajib ada guru. Jangan sampai kayak kaliangan pagat. Lalu diantara yang termasuk orang merasai pedihnya neraka, bahkan bisa kekal di neraka, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Nah ini menyakiti hati mereka, maka selama kedua orang tuanya tidak mengampuninya, selama itu juga dia kekal di dalam neraka. Nah itu di dalam neraka tuh kekal selama kuitan masih belum ridho. Adapun jika dia orang Islam yang matinya membawa iman, namun lagi di dunianya ada maksiat yang dilakukan, tapi belum sempat bertaubat, nah maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka sekadar maksiatnya. Ada 10.000 tahun, matukin lawas benar. Nah, sekadar seapa maksiatnya, seitu juga setelah bersih habis, maka dia dimandikan dan dimasukkan ke dalam surga. Nah, maka pemahaman neraka ini sebenarnya nikmat dari Allah juga. Membersihi dosa supaya kau masuk surga. Supaya kau masuk surga, jalannya dibersihi dengan neraka. Berarti neraka itu anugerah juga sebenarnya. Nah, cakap balelawasannya kada masuk neraka, ada kau masuk surga tuh mahaya bang jadi pedang masar. Api di dunia seluruhnya, seluruh api di dunia dikumpulkan, itu adalah satu bagian dari 70 bagian api neraka. Nah, panasnya tuh. Itu pun yang satu bagian itu sudah 70 kali dipadamkan dengan air laut. Seluruh banyu laut tuh dituyuk kayak yang satu bagian dari 70 bagian tadi, baru bisa digunakan oleh manusia. Seandainya orang yang disiksa dalam neraka, ini orang nih disiksa dalam neraka, lalu ia keluarkan tapak tangannya ke dunia, tangannya aja kada apinya kada. Orang yang disiksa tuh tangannya dikeluarkannya ke dunia di sini, niscaya dunia beserta seluruh isi-isinya hangus terbakar. Nah, bayangkan kayak apa? Mudah-mudahan kita jangan situ ya kalau mudahan sabar datang betar Rasulullah jangan merasai ya kalau. Neraka jahanam sangatlah dalam pulang. Seandainya batu ganal digugurkan mulai muhara neraka di atas tuh, maka mendabuk bunyi dabukannya itu nah lebih 70 tahun hanya kadang-kadang bunyi mendabuknya itu. Maka 70 tahun neraka di alam sana, 1 tahun di sana beda berapa ribu tahun di sini. Nah, hitungannya tak lawas di sana. Ciri yang paling nyata bahwa seseorang itu mati membawa iman dan diridhai oleh Allah dan Rasulullah adalah orang itu hatinya mencintai para habaib turunannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu satu dulu lah. Jangan ada kita tuh hati itu lawan para habib ini kayak cacat, cedera, sarik tuh jangan. Nah itu. Zatnya walaupun kelakuannya misalnya pina ada yang kada bagus, tuh kelakuannya aja tetap walaupun kelakuannya kada bagus, orangnya itu nah, tetap kita hormati. Nah, kelakuannya karena kada bagus jangan diumpati. Tapi orangnya bang tetap kita hormati. Dan juga mencintai para wali-wali Allah serta para ulama dan orang-orang soleh dan suka menolongi mereka. Nah itu ciri alamat husnul khotimah. Rasulullah bersabda, perbedaan antara orang kafir dan orang Islam adalah sholat 5 waktu. Barang siapa meninggalkan dengan sengaja akan sholat, bahkan meyakini tidak wajib, maka orang itu kafir dan termasuk orang yang celaka, kekal dalam api neraka. Karena seluruh amal baiknya tidak diterima oleh Allah. Nah itu. Tapi muninya kada menggawi sembahyang karena kulir aja. Mun ditakoni nyawa banggapan terhadap 5 waktu ini kayak apa? Wajibnya subuh wajib, tapi aku malah dot harus bangnya. Subuh juhur bang wajib. Nah, 5 waktu itu wajib, cuma nya kulir menggawi. Nah, ini belum mencapai derajat kafir. Itu menurut imam kita Imam Syafi'i lah kada sampai derajat kafir. Tapi fasik sudah ninto. Mun kada bertaubat masuk neraka juga tapi kada kekal. Nah, tapi kalau nya kaul keras ninto, kalau nya sengaja meninggalkan sembahyang walaupun nya yakin itu wajib, tetap kafir juga. Itu kaulnya keras wanita.
Kita ambil lemah gini ya, kalau karena kita banyak mengulir. Barang siapa meringan-ringankan salat 5 waktu, ini meringan-ringankan, maka dia akan mendapatkan 6 akibat waktu di dunia. Nah, ini terjawab nih kenapa kita pengen daur aja hidup di dunia. Ini mungkin anunya sebabnya tuh. 1, Allah mencabut berkat umurnya. 2, dihapus tanda-tanda orang solih di wajahnya. 3, amal baiknya tidak mendapat pahala. 4, doanya ditolak. 5, dimurka seluruh makhluk. Nah ya itu tuh ular aja yang ular mengantuk, mari kita lalu cagetnya matanya anak mematuk. Hah? Padahal ini sudah mengantuk teguring untuk siapa aja, undul ke lalu aja. Oh nya cepat hendak mematuk. Kenapa? Murka seluruh makhluk ini murka lawannya. Nah, yang ke-6, tidak mendapat bagian dari doa orang-orang soleh. Jadi orang-orang soleh itu mendoakan umat Nabi, tapi orang yang kada sembahyang ini kada dapat. Itu tuh. Ketika hendak meninggal dunia, ada 3 yang didapat bagi orang yang meringankan 5 waktu. Pertama, mati dalam keadaan hina kena. Nah, digilas mobil Satum kan matinya. Nah, hina benar tuh. Yang kedua, mati dalam keadaan sangat lapar dan haus. Seandainya diminumkan seluruh air di dunia nih, niscaya tidak hilang hausnya. Nah. Di dalam kuburnya pulang mendapat 3 siksa. Pertama, bumi menjepitnya sehingga hancur tulang belulangnya. Yang kedua, siang malam dibakar api yang memenuhi kuburnya. Yang ketiga, ditemani oleh seekor ular naga yang kenal. Nah, kedua matanya berapi, kukunya dari besi panjang, suaranya nang kayak patir. Nah, ular itu memukul, maka manusia yang sekali dipukul ular itu langsung tenggelam ke bumi. Sekali pukul, kuitnya pulang, cungkilnya pulang, pukulnya pulang. Berapa kali kada sembahyang, itu kalinya memukul. Nah, maka terus menerus dia dipukul seperti tadi. Nah, imbah itu pulang azab yang diterima pada hari di padang mahsyar setelah terjadi kiamat dan dibangkit. Orang yang kada sembahyang, yang meremehkan sembahyang ini, walaupunnya masih Islam nih tapi meremehkan sembahyang, diseret menuju neraka jahanam dengan wajah dan tanah dengan wajah di tanah. Nah, berarti kan batis yang orang tarik tuh. Nah, dipandang Allah dengan pandangan yang sangat murka, dan waktu dihisap sangat dipersulit, diperpanjang, dan kada dipermudah aja kita. Cak ibarat orang hendak menghisap itu bukan malaikat tuh ditakan dulu aja malaikat, takannya situ dulu aja. Oh, santai dulu malaikat, dilewasakannya dulu, ngalih urusan kayak itu. Nabi kita bersabda, tidak sah memberikan zakat kepada orang yang nyata tidak sembahyang 5 waktu. Nah, itu. Tapi kita bersangka baik aja Bang lah. Jangan kayak meneliti benar, teropong dulu ini sembahyang kada aja. Diteropong dulu kada boleh nang kayak itu. Itu mencari-cari kesalahan sebenarnya. Nah, bersangka baik aja kita. Cuma kalau nyata benarnya kada sembahyang 5 waktu, nah jangan ke situ kita menjolong, kada sah zakat kita dijolong ke situ. Dan janganlah Nabi berdiam serumah dengan orang yang kada sembahyang 5 waktu. Nah, jangan serumah. Cak ibarat bini itu ditagur Bang dulu. Tagur, masih kada mau sembahyang? Tagur. Tetap juga kada mau? Tagur. Masih kada mau juga? Babini basah. Dan jangan duduk di dekatnya. Orang kada sembahyang jangan ditetai duduk, karena laknat Allah terus menerus turun kepadanya. Taubat kita karena laknat kena. Orang tuh menyembur banyu lawan orang sebelah kita kena merancingannya tuh. Nah, tapi kita bersangka baik aja Bang, jangan sembahyang juga ada kan, sembahyang juga ada kan ya. Malihati dulu kan orang itu, jangan kada boleh nang kayak itu. Bersangka baik aja kita. Rasulullah bersabda, Allah melaknat, arti melaknat itu murka kepada orang yang menjual minuman keras dan juga pembelinya, apalagi orang yang meminumnya. Nah, ini pulang. Ini contoh-contoh yang orang yang diazab di hari kiamat kena di akhirat. Jika hari kiamat mukanya sangat hitam, ini munnya kada bertaubat lah, muhanya hirang. Biar yang di dunia ini bungas benar, tapi kena di sana pahirangnya muha. Matanya biru, lidahnya terjulur sampai ke dada, beliuran aja kita. Liurnya terus mengalir. Maka manusia ini di sekelilingnya menjadi tahu.
bahwa dialah orang yang waktu di dunianya minum minuman keras. Nah, dan janganlah kamu beri salam jika bertemu. Nah, jangan diberi salam. Kelihatan mabuk beri salam jangan. Nah, jadinya timbul diberi salam jangan. Jika dia sakit janganlah dijenguk. Nabi mendahin kayak ini nih. Jika dia mati janganlah disembahyangkan, karena orang itu di sisi Allah seperti penyembah berhala. Ini amun inya kada bertaubat lah. Nah, ada kawan kita misalnya kayak itu, nah, mati kada sempat bertaubat. Nah, Nabi jangan disembahyangkan. Tapi kita bersangka baik, siapa tahu dia sudah bertaubat, kita kada tahu bang. Nah itu, jadi diurus saja. Bila ada meninggal, misalnya tidak diurus, diletakkan, ujung kita mencari kampungan menyalang baunya. Ya kalau diurus saja, dikubur aja. Cuman itu tuh akibat sanksinya tuh. Nah, jadi jangan sampai kita menyediakan rumah seakan kakawanan mabuk, jangan. Walaupun kita kada minum juga, ada porun aku cuma nangati kawan bangnya, oh kada boleh. Nah kayak itu, jangan disediakan rumah kita untuk orang-orang yang mabuk. Nah ini kayak itu. Ini bila inya kada bertaubat, hilang imannya waktu itu, dianggap seperti penyembah berhala. Nabi kita bersabda, barang siapa memberi makan kepada orang yang minum minuman memabukkan walaupun sesuap, maka dia di dalam kuburnya dicampur dengan ular dan kalajengking. Padahalnya kada dapat minum tuh. Dan jika menolong orang yang dalam keadaan, jika menolong orang itu, orang yang mabuk itu ditolongi pada satu keperluan, maka seolah-olah dia meruntuhkan agama Islam. Dan jika dia menghutangi orang yang dalam keadaan seperti itu, maka dosanya seperti membunuh satu orang Islam. Dan jika duduk bersamanya, orang mabuk nih, duduk kita menatai empat memandirinya, maka pada hari kiamat dalam keadaan buta kita. Dan Nabi kita bersumpah tidak ada yang meminum minuman keras itu melainkan oleh orang-orang yang kafir. Nah, berarti bila mau meminum berarti masuk anggota di situ. Ini bila kada bertaubat. Nah, barang siapa aja Nabi ada minuman keras di parutnya, maka ditolak seluruh kebaikannya. Nah, dan setelah minum tapi tidak bertaubat, lalu dia mati sebelum 40 hari. Maka sesudah minum, maka dia mati dalam keadaan kafir. Kada sempat bertaubat nih. Imannya dicabut, jadilah dia kekal dalam api neraka selama-lamanya gara-gara minuman keras saja tuh. Nah, baru maka bila kekal dalam neraka ini kekawanannya tuh so iblis, Firaun, Qarun, kekawanannya bubuhan yang bergengsi, Bang. Minum-minuman yang memabukkan hukumnya haram walaupun sedikit, dan sangat luar biasa siksanya nanti pada hari kiamat. Minuman keras hukumnya najis, tidak sah walaupun setitik kalau terbawa sembahyang, dihukumi najis. Nah, orang yang suka minum minuman yang memabukkan di dalam kuburnya, tubuhnya dalam keadaan membelakangi kiblat. Nah, tapaling seorang dari kiblat dan keluar dari syahadat. Namun jika dia sempat bertaubat dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan menghapus seluruh dosa-dosanya, digantikan dengan kebaikan. Nah, itu. Jadi kita bila ada bisi kawan, nah begimitan kita nasihati. Bila kada kawan dinasihati juga, kita jangan baparak, tapi mendoakan. Tapi jangan begaul, lawannya, jangan berkumpulan gitu, jangan. Di akhir zaman pulang nih, diantara yang disiksa di padang mahsyar nih adalah yaitu riba banyak bermunculan dengan bermacam-macam cara. Semua riba hukumnya tetap haram dan dosanya sangat besar, melebihi dosa-dosa yang lainnya. 1.000 rupiah hasil dari riba, dosanya seperti berzina dengan ibunya. Nah nih, wajahnya akan diubah Tuhan seperti anjing dan babi ketika hendak matinya atau di dalam kuburnya. Jadi antara dua aja orang yang riba kada sempat bertaubat tuh, nah riba gawian kada sempat bertaubat, bisa hendak mati mau hanya berubah jadi anjing atau babi atau dalam kuburnya. Selama masih ada makanan yang tidak halal di dalam tubuh seseorang, maka seluruh ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Satu dulu. Dan doanya tidak dikabulkan. Dua. Yang ketiga, menjadikan dia malas mengerjakan kewajiban yang disuruh Allah.
Yang keempat, anggota tubuhnya suka bermaksiat. Nah, kenapa aku inilah kulir beribadah aja. Nah, bahkan ketujuh hendak bermaksiat ya, berarti ada makanan yang haram atau umpat diuntal di situ. Apabila makanan atau harta yang tidak halal dimakankan kepada anak bininya, nih anak bini, anak juriat, diuntali lawan makanan yang kada halal, yang haram nih, hasil yang haram, maka anaknya nanti jika sudah besar akan berani dan durhaka kepada kedua orang tuanya dan juga durhaka kepada Tuhannya. Nah, jadi mun hendak anak kita durhaka lawan kita, durhaka lawan Allah, lawan Nabi, untali yang kada halal. Dasar bujuran pian kita bukti lah tidak. Wani benar nongkuitannya, anak menampiling segala macam. Memang makanannya tuh bang. Jika seseorang durhaka kepada kedua orang tuanya, maka nah ini pulang nah, dicabut keberkahan dalam hidupnya. Allah dan Rasul memandangnya dalam keadaan murka. Nah, jadi nyaman benar kita menghendak Allah Ta'ala sarik, Nabi sarik, lawan kuitan kita durhaka. Apabila dia mempunyai anak, maka anak itu akan durhaka juga kepadanya. Nah itu. Dan orang tersebut akan merasakan azab selagi di dunia ini juga. Jadi amalan yang kada bagus, yang dampak negatifnya kita rasakan sebelum meninggal dunia, yaitu diantaranya durhaka lawan ibu bapak. Dan selama orang tuanya tidak ridho kepadanya, maka ketika dia meninggalkan dunia dalam keadaan tidak bersyahadat, jadilah dia kekal dalam api neraka, merasakan azab yang tiada terkira. Nah, walaupun selagi di dunia banyak amal ibadahnya dan seluruh perbuatannya hanya kebaikan semata-mata, namun semua itu jadilah sia-sia jika tidak mendapat keridhaan orang tuanya. Nah, ini sepakat para ulama bahwa, ini ulama sepakat ijma, bahwa durhaka kepada kedua orang tua merupakan dosa besar. Nah, sedangkan berbakti kepada kedua orang tua adalah amalan yang paling afdal sesudah salat 5 waktu. Nah, kalau baru ujian nasional misalnya itu jawabannya. Kenapa amalan yang paling afdal sesudah 5 waktu? Berbakti kepada ibu bapak. Apabila ibu bapak kita ada di hadapan kita atau serumah lawan kita, maka seluruh amalan yang paling afdal sesudah 5 waktu adalah berbakti dengan keduanya. Amalan yang sunnah lupakan aja dulu. Wiritan lupakan, kecuali ada sisa waktu. Utamakan malayani kuitan dulu. Sembahyang waktu berjamaah lupakan dulu. Apabila kita melayani kuitan. Nah, sembahyang waktu berjamaah itu fardu kifayah, lepas saja ada sudah yang menggawe. Nah, kalau yang berbakti kepada kuitan, melayani kuitan garing misalnya, itu fardu ain hukumnya. Kada kawa dilakukan ka orang. Nah, itu sepakat sudah para ulama. Yang dimaksud berbakti itu nangapa-nangapa. Nah, satu, memberikan makanan, pakaian bila sidin memerlukan. 2, melayani mereka dengan sabar dan sopan santun. Nah, nya kayak itu kita kada sabar ngali. Jika mereka memanggil, maka dengan segera menjawab dan mendatanginya. Kecuali hartan bebasuh bahira. Kada kawa balakalakas, ampih bebasuh. Babaraka sidin malah daurkan akhirnya. Nah, berbicara jangan kasar di hadapan sidin supaya hati sidin jangan sakit. Nah, lalu mendoakan tiap hari. Karena apabila tertinggal mendoakan kedua ibu bapak dalam sehari ini, maka kehidupan si anak itu akan disempitkan oleh Allah. Nah, ini jawabannya. Kenapa kita 5 waktu itu membaca Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira? Kenapa dia itu dibaca terus? Karena bila kada dibaca, hidup si anak kada babarkah, sempit tenang. Tak tinggal mendoakan ibu bapak dalam sehari, sempitlah kehidupannya di hari itu. Nah, apabila abah mamanya ridha terhadap seseorang, maka Allah dan Rasulullah ikut ridha, jadilah surga sebagai tempatnya. Nah, jadi Allah tuh dulu melihat itu, mana abah mamanya aja Allah Ta'ala, tuh kah? Mama abahnya mana? Oh itu kah? Nyawa ajar Allah Ta'ala, ridho kada dengan anak nyawa, ridho. Nah, surga sudah aja. Langsung itu, jalan langsung tuh. Jadi kalau ridho anak kuitan ini penting benar. Seandainya janabilah seseorang tuh
anggota tubuhmu je Nabi dipotong-potong demi orang tuamu, maka niscaya belum menyamai akan seperempat dari jasa orang tuamu. Kita nih berbakti sampai paget-paget awak kita ini untuk melayani kuitan, kada sampai seperempatnya dari jasa kuitan. Karena surga Allah adalah dalam keridhaan orang tuamu. Dan demi Allah ya Nabi, jika ada seseorang diberi rezeki oleh Allah, dengan rezeki itu dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya, niscaya dia bersamaku di dalam surga. Sembahyang sunnah rajin, cangkal, pamakan seorang nyaman, kuitan, mandai katanya mandai. Ayam Turki ya. Kayak apa? Kasihan benar kuitan. Mailangi waya hari raya tuh bang. Biar guru sekumpul bahari lah. Paling bagus tuh kita makan orang kuitan tuh sapanci. Maksudnya, nah apa yang kita makan itu jadi makan kuitan kita. Barang siapa berjalan menjenguk orang tuanya, maka Allah tulis untuknya dalam satu langkah 100 kebaikan dan dihapus baginya 100 kejahatan dan dia diangkat 100 derajat. Nah ini penting bener nih. Ini mudah kita timbul di hati hendak berbakti lawan kuitan. Nah, biar bisa tarawih ada apa? Ya kalau tarawih jangka-jangka lawan kuitan meranguti. Tarawih hukumnya sunnah, bahkan lebih tinggi qobliyah ba'diyah daripada tarawih derajatnya. Sedangkan kuitannya hukumnya wajib nomor 2 setelah 5 waktu. Nah, kuitan menyuruh nukar acan, kayaknya mai tarawih dulu aja. Nah, nukar acan dulu, gampang aja tarawih. Nah jadi berjalan menuju rumah kuitan, hendak menghilangi kuitan, dalam salangkah ditulis 100 kebaikan, dihapus baginya 100 kejahatan, diangkat baginya 100 derajat. Dan jika duduk di hadapan keduanya dan berkata dengan perkataan yang lemah lembut, maka pada hari kiamat Allah memberikan kepadanya nur, yang nur tersebut memancar di hadapannya, maka jadilah keadaannya tersebut diampuni oleh Allah ketika pulangnya. Nah, habis. Wallahu a'lam. Taqabbalallahu minkum.